Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut jelang sidang perdana Ferdy Sambo dan rekan-rekannya, saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, ada Mas Tama S. Langkun di sini. Halo, selamat pagi Mas Selamat Tama. pagi, Mas. Apa kabar Mas Kabar Tama? baik. Ini 3 bulan penantian tidak hanya untuk Iya. keluarga tapi juga seluruh masyarakat yang menantikan sidang perdana hari ini. Kalau menurut Mas Tama, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana sudut pandang Mas Tama melihat sepanjang bergulir kasus ini. Ya, tentu ada banyak hal yang kemudian muncul ya, dari mulai keterangan yang namanya tembak-menembak, kemudian yang diakui adalah penembakan, dan kemudian terakhir penembakan tersebut itu sebetulnya bukan perintah Tidak diperintahkan. menembak, tapi itu perintahnya hajar. Nah, ini kan kemudian ada banyak yang akan dipertaruhkan, akan diuji kebenarannya dalam sebuah proses persidangan. Dalam konteks hajar misalnya seperti yang diungkapkan oleh juru bicara oleh pihak kuasa hukum kan sebetulnya juga hal menarik yang kita bisa sikapi. Nah, kata-kata hajar ini apakah kemudian mengartikan itu adalah tembak ataukah hajar dalam arti yang lain, misalnya pukul. Nah, ini menurut saya juga akan menjadi hal yang diuji. Tetapi kalau kemudian melihat dari konstruksi rangkaian peristiwa, kata-kata hajar ini kan sebetulnya agak-agak mirip kalau teman-teman penyidik KPK bilang mau OTT, yang dia bilang bungkus. Apakah bungkus itu adalah seperti nasi bungkus atau seperti apa? Tentu kan yang dimaksud dengan bungkus itu adalah OTT, misalnya begitu. Saya pun juga melihat sejauh ini kata-kata hajar itu bisa jadi adalah memang instruksi yang kemudian ada berhubungan dengan pembunuhan tersebut. Jadi ini yang kemudian ada banyak hal yang kemudian nanti akan diuji dalam sebuah proses persidangan. Apakah nanti dengan adanya fakta baru ini dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan isi persidangan itu sendiri? Saya rasa bisa jadi berpengaruh, tetapi mungkin tidak signifikan, karena itu kan keterangan dari terdakwa ya, keterangan dari pengakuan dari terdakwa, keterangan dari tim kuasa hukum. Tentu saja persidangan ini akan berjalan, semua akan sangat tergantung dari bukti-bukti yang ada. Misalnya yang pertama soal keterangan saksi. Nah, keterangan saksi sudah banyak yang bicara juga, bahkan misalnya Baradae itu juga sudah diletakkan sebagai JC ya, Justice Collaborator, yang artinya dia sebagai pelaku mengakui perbuatan dan dia akan bersaksi untuk pelaku lainnya. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu kekuatan pembuktian yang akan diuji dan menurut saya ini punya nilai yang lebih. Kemudian yang lain adalah soal hasil keterangan ahli ya, misalnya hasil forensik ya, kan juga itu nggak cuma sekali, sudah 2 kali, bahkan beberapa kali juga dari tim ahli sudah memberikan pernyataan kepada publik, meskipun saya yakin itu belum semua. Nah, saya rasa semua itu akan diuji dalam sebuah proses persidangan nanti. Nah, kalau menurut Anda, ini kan sebenarnya di awal tadi kan Ferdy Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak seperti itu. Dan sekarang ada pengakuan baru ini dengan kata hajar tadi. Apakah nanti akan jadi intervensi di dalam persidangan itu sendiri antara Barada Eliezer dengan Ferdy Sambo dan rekan-rekannya? Iya, saya rasa ini kan akan jadi saling bantah ya. Artinya ini bantahan dalam tanda kutip, serangan yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum untuk meluruskan perkara versi dari kuasa hukum Pak Sambo. Nah, dari tim kuasa hukum saya coba melihat yang pertama tadi soal kata-kata hajar, dan kemudian kenapa ada tembak-menembak, ada penembakan tersebut, itu kemudian skenario yang dibangun untuk melindungi Baradae. Nah, ini menurut saya 2 pernyataan yang hari ini muncul sebelum sidang dimulai. Nah, kata-kata hajar tadi saya tentu akan menilai dari perspektif yang sebelumnya. Jadi tentu saja akan sangat bergantung pada keterangan saksi yang lain ya. Meskipun tadi ya, kita nggak bisa telan mentah-mentah, kita juga tidak bisa menolak mentah-mentah. Tentu kita harus letakkan sebagai sebuah hak. Silahkan aja kuasa hukum mau bilang apa, silahkan aja terdakwa mau sampaikan apa, mau ngaku apa, mau nuduh apa, silahkan saja. Tapi kan tentu saja itu nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh keterangan saksi-saksi lainnya, dia pun juga butuh keterangan-keterangan alat bukti lainnya. Kalau kita lihat bersama-sama, masyarakat juga berpikir ini sudah 3 bulan penantian. Kami berharap ini akan terbuka seterbukanya, tidak ada rekayasa kembali. Lalu kalau Anda melihat dengan pengakuan baru ini, mungkin nggak sih ini ada perlawanan kembali nanti dari pihak-pihak Ferdy Sambo? Iya, saya rasa ini akan jadi bagian ya, pembelaan ya, pembelaan terkait dengan tuduhan yang selama ini bergulir, baik di ruang publik yang disampaikan oleh para saksi ataupun asumsi-asumsi yang dibangun oleh netizen. Nah, saya melihat dalam persidangan ini ada beberapa hal yang akan dipertaruhkan. Yang pertama itu adalah soal posisi tadi, tembak-menembak ini. Ini betul tembak-menembak, atau pengakuan adalah penembakan, ataukah perintahnya hanya hajar, tapi salah interpretasi, kemudian dia jadi menembak. Itu salah satu yang kemudian akan diuji dalam persidangan. Kemudian yang kedua
Yang menurut saya juga menarik tadi sebelum kita diskusi ada keterangan dari orang tua korban juga yang mengatakan soal apa tadi? Soal dugaan pelecehan seksual. Nah, nanti akan dilihat apakah korban pembunuhan ini atau Brigadir J ini apakah dia hanya seorang korban pembunuhan berencana, korban pembunuhan biasa, atau dia selain korban pembunuhan, dia pun juga ternyata pelaku kekerasan seksual atau pelecehan. Ini menurut saya akan jadi hal juga yang nanti diuji dalam sebuah proses persidangan. Termasuk nanti akan meletakkan konsekuensinya kepada Ibu PC ya, yang sebagai juga terdakwa juga, apakah dia sebagai korban kekerasan seksual, korban pelecehan, atau juga orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut. Jadi ini ada banyak hal yang menurut saya akan coba diuji melalui alat bukti dalam sebuah proses persidangan. Kalau kita balik lagi ke arah tadi, ke pengakuan baru Ferdy Sambo, tembak-menembak tadi Anda bilang ini, apakah ini dapat menentukan juga tingkat berat hukuman? Ya, tentu saja begini. Kalau saya melihat yang pertama itu adalah hal yang nggak dibantah adalah soal pengakuan. Bahwa pengakuan tersebut adanya orang meninggal, adanya nyawa yang hilang. Tentu saja ada sanksi pidana bagi siapapun yang menghilangkan nyawa orang, pembunuhan. Cuma konsekuensinya adalah kata-kata perintah hajar, itu adalah suruh menembak atau hajar suruh pemukul atau yang lain, itu adalah pada konsekuensi pasalnya. Kenapa? Karena kalau kemudian dia hanya bilang hajar, seolah-olah spontan, tapi salah terima perintah tersebut, maka konsekuensinya itu pembunuhan biasa. Jadi menghilangkan nyawa orang. Nah, tentu ancaman pidananya lebih rendah, maksimal 15 tahun. Nah, tapi kalau kemudian kata-kata hajar itu adalah rangkaian dari peristiwa pembunuhan, jadi dari rencana memang. Dia akan mati di sini, ditembak oleh ini, mati jam sekian, buktinya akan kita hilangkan seperti ini misalnya. Nah, itu akan masuk ke dalam konstruksi pembunuhan berencana. Sanksinya lebih berat. Tentu saja sanksinya kalau kita baca di 340 KUHP, itu dia maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup, atau dia bisa hukuman mati. Nah, itu adalah konsekuensi dari kata hajar tadi. Ini saya coba tangkap ya dari apa yang kemudian. Kalau dari dunia kepolisian kata hajar itu sebenarnya untuk menghabisi atau hanya untuk memberikan kayak apa ya, memukul sebegitu saja bagaimana? Iya, makanya kemudian tadi saya coba ambil bahasa-bahasa yang yang suka dibicarakan oleh teman-teman di KPK misalnya. Ketika ada mau OTT, apakah ketika ada orang yang mau OTT perintahnya OTT, tangkap. Kalau saya sering dengar kalau teman-teman cerita kata-katanya biasanya kata-katanya bungkus. Dah, bungkus. Nah, apakah kata-kata bungkus itu kemudian itu ngebungkus nasi bungkus ya, seperti nasi bungkus atau seperti apa? Ataukah kata-kata bungkus itu disamakan dengan kata-kata tangkap? Betul. Sehingga jadinya namanya OTT tadi. Oke, istilah-istilah ini istilah yang kemudian yang biasa kita dengar ya. Kemudian juga sama sekarang dalam peristiwa ini. Ketika ada orang sudah menggunakan senjata misalnya, mungkin sudah menarik pelatuk, katakanlah demikian, sudah megang pistol misalnya, terus hajar. Apakah kemudian jadi berubah jadi sebuah pukulan atau sebuah tendangan atau seperti apa? Ataukah jangan-jangan sudah hajar itu berarti tembak misalnya. Kemudian kan juga nanti tentu saja ini akan ada alat bukti lain ya, tentu saja yang kemudian ada forensik tadi. Berapa kali tembakan? Dari mana arah tembakan? Siapa yang nembak? Misalnya. Tembakan pertama kan nggak cuma sekali ya. Kalau mungkin kata-kata hajar itu adalah biar salah tangkap tembak ya, berarti kan setelah tembakan pertama selesai. Tapi kan buktinya kan enggak. Kalau informasi yang sudah beredar dari keterangan ahli ya, yang ada di persidangan, hasil forensik kan berkali-kali. Betul. Ada berapa kali tembakan, bahkan ada yang meleset ke arah tangan, tembus dari mana, datang dari mana, itu kan semua udah dijelaskan juga, meskipun lagi-lagi forumnya masih di ruang publik, masih kepada media, bukan dalam persidangan. Nah, pembuktian akan punya nilai ketika ini disampaikan dalam persidangan. Jadi saya menilai ini akan jadi hal yang menarik karena memang sudah ada respon, reaksi, termasuk bantahan dari kuasa hukum kepada informasi yang selama ini beredar. Oke, Mas Tama Langkun, ini kalau dari hasil rekonstruksi di awal kemarin yang sudah minggu-minggu lalu itu dan hasil tim forensik ini mungkin nggak berubah di dalam persidangan nanti? Ya, kemungkinan itu selalu ada ya. Kemungkinan selalu ada. Karena apa? Karena dalam sistem hukum kita kan semua orang termasuk terdakwa dia punya ruang
untuk melakukan pembelaan. Nah, agenda hari ini itu kita masih bicara soal dakwaan. Jadi dibacakan peristiwanya apa, kemudian dugaan pelanggaran pidananya apa, jaksa yang buktikan. Tentu nanti ada yang namanya ada eksepsi, ada macam-macam, bahkan ada pledoi nanti, artinya ada ruang juga buat pembelaan. Jadi kemungkinan berubah itu tetap ada. Makanya kemudian melalui proses yang sedang berjalan ini, kita berharap integritas dalam pembuktian itu menjadi penting. Jadi apapun yang disampaikan dalam persidangan, kita harapkan saksi sampaikan sebenar-benarnya. Alat bukti tampilkan seutuh-utuhnya. Termasuk keterangan dari Baradae yang menurut saya juga nanti akan punya nilai kunci di sana. Karena dia adalah seorang pelaku yang kemudian juga memberikan keterangan untuk pihak lain. Ini yang menurut saya juga menarik. Kita berharap Baradae juga menyampaikan keterangannya tidak dalam konteks atau dalam situasi mengalami paksaan atau tekanan, termasuk ancaman. Nah, kita berharap itu kemudian betul-betul dilindungi haknya sehingga persidangan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kekhawatiran kita tadi soal bagaimana alat bukti bisa berubah dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Oke, kalau dengan melihat adanya ini, ada di awal kita lihat pengakuan baru dari Ferdy Sambo, seperti ada perlawanan seperti itu. Kalau Anda melihat Baradae sebagai justice kolaborator, sebagai Anda bilang saksi kunci seperti itu, nah ini melihat 4 orang melawan 1 orang dengan jalannya persidangan nanti ini seperti apa nantinya? Tentu begini, ada 4 orang yang kemudian memberikan keterangan yang mungkin sudah dirangkai dengan baik oleh kuasa hukum, kemudian melawan satu keterangan. Tapi kita juga harus lihat bahwa keterangan Baradae itu kan tidak berdiri sendiri. Artinya ada pihak-pihak lain yang menurut saya gak kalah pentingnya adalah alat bukti forensik tadi. Karena kalau kita bicara soal sistem pembuktian, itu ada 5 alat bukti. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian juga ada keterangan dalam bukti petunjuk, surat, dan lain-lain. Jadi menurut saya juga keterangan ahli juga punya peran penting untuk mengkonfirmasi apakah yang betul itu keterangan dari Baradae atau keterangan dari terdakwa. Jadi itu akan banyak sekali ruang-ruang pembuktian di sana, makanya kemudian menjadi penting bagi kita bersama untuk mengawasi prosesnya sehingga dia akuntabel dan transparan gitu. Oke, ini kalau Anda lihat dari awal kasus ini menguak dan sampai kemarin masih ada perlawanan, kalau Anda melihat ini mungkin nggak sih ada peluang Sambo ini terbebas dari hukuman atau mungkin hukumannya lebih ringan daripada Baradae Eliezer yang mengeksekusi? Ya, saya belum berani memberikan penilaian atau mendahului putusan persidangan. Tetapi peluang tadi sudah saya gambarkan di awal, ketika dia lari ke dalam konteks pembunuhan biasa, sifatnya spontan tadi, tentu sanksi akan lebih rendah. Karena tadi dia maksimal hanya 15 tahun. Tapi ketika nanti terbukti adalah prosesnya adalah pembunuhan berencana, artinya sudah ada pokoknya dia akan mati di sini, rencananya yang nembak adalah ini. Kemudian nanti kalau soal bukti-bukti kita akan hilangkan biar nanti nggak ketahuan dan lain sebagainya, kita buat skenario. Nah, itu pembunuhan berencana, sanksinya sudah pasti lebih berat. Jadi dia maksimal 20 tahun, bisa juga seumur hidup atau bisa juga kena hukuman mati. Nah, ini menurut saya menjadi pertaruhan pertama. Jadi ini spontan terjadi dengan reaksi, memang nggak tidak didahului dengan rencana atau dengan rencana terlebih dahulu. Nah, itu yang menurut saya pertaruhan pertama yang menentukan apakah terdakwa kalau dia bersalah nanti lebih ringan atau lebih berat. Itu menurut saya menarik. Tapi kalau untuk Baradae, saya rasa dia bisa dapatkan yang namanya pengurangan karena salah satu kemewahan atau salah satu peluang kesempatan dari JC itu adalah mendapatkan sanksi yang lebih ringan dari yang dituntutkan. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu konsekuensi kalau pelaku dia mau mengakui perbuatannya, dia bukan pelaku utama, kalau dia korupsi dia mau mengembalikan kerugian, maka orang ini akan mendapatkan sanksi yang lebih ringan. Kalau Anda lihat sejauh ini, Baradae ini apakah sudah melepaskan segalanya, ikhlas segalanya, akan mengakui seluruhnya? Saya rasa itu dalam beberapa kali pernyataan kita melihat dia sangat kooperatif ya. Dalam arti begini, sebelum dia mendapatkan predikat sebagai JC, ada yang namanya assessment. Assessment ini dilakukan kepada Baradae. Pasti ada tim nanti. Kalau ini karena ini LPSK, maka LPSK sudah kasih assessment. Oh, oke ya, keterangan kamu apa? Keterangannya adalah ini. Untuk peristiwa yang ini, dia akan dituntut. Apa kamu konsisten
akan konsisten? Iya, saya konsisten. Berarti itu akan satu poin. Poin lainnya adalah kamu ini dalam peristiwa ini gimana? Kamu ngaku nggak? Iya, ini saya yang nembak, misal. Nah, artinya udah ada pengakuan, sudah ada konsistensi keterangan, barulah JC itu bisa diberikan. Kalau dari awal dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngasih keterangan, maka sedari awal pun dia tidak bisa mendapatkan predikat sebagai justice collaborator. Oke, nanti juga misalnya kalau perlawanan dari Ferdy Sambo itu mengalahkan dari jawaban dari Baradae, apakah mungkin sanksinya akan lebih ringan karena di justice collaborator? Namun kita jawab sesaat lagi, Mas Tama Langkun, dan pemirsa Breaking News masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda tetaplah bersama kami.